Iya, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu? Iya, bagaimana Ustadz? Apakah bisa dimulai kajiannya? Siap, monggo kita mulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua dikumpulkan kembali di siang hari ini untuk bisa mengikuti kajian tematik ya setelah melewati bulan Ramadan, kemudian Syawal sudah kita lewati, maka sekarang kita berusaha lagi ya untuk mempertahankan supaya ibadah-ibadah optimal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa kita pertahankan di bulan-bulan selanjutnya. Oleh karena itu, tema kita kali ini juga berkaitan dengan ketaatan ya Pak Ustadz. Ya, Bagaimana ikhtiar kita untuk mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Ali Nurdin. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan ya. Ustadz untuk memulai. Makasih, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, mari kita buka kaji kita siang ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita ikhtiar untuk konsisten dalam ketaatan atau yang dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah istiqomah. Dan kami meyakini bahwa ibu-ibu di Majelis Taklim Rabbani ini insya Allah sudah tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah. Karena istiqomah itu bukan sesuatu amalan yang misalnya terus digas gitu ya, paten begitu tidak. Tapi ya yang penting kita masih konsisten dalam ketaatan. Bahwa ketaatan kita terkadang naik turun, ibaratnya apa itu iman itu yang bertambah berkurang itu hal yang wajar. Yang penting bukan kehilangan iman. Nah, istiqomah itu seperti kalau dalam fisik kita, biologis kita, itu seperti tensi gitu. Tensi itu normal itu kan bukan yang flat ya, tapi yang range-nya itu misalnya ya, kalau kita sebut tensi orang 115/70 itu normal. 120/75 ya normal. 125 per 80 ya normal. Jadi disebut normalnya itu range gitu. Demikian juga istiqomah. Istiqomah itu ya ada punya range-nya. Kadang kita kemudian mungkin lengkap ibadah sholat sunnah kita, lengkap zikir kita, lengkap bacaan tilawah Quran kita misalnya. Tapi kadang-kala juga kurang. Itu sepanjang masih dalam ketaatan ya meskipun mungkin gradasinya berbeda, insya Allah tetap istiqamah. Baik, sekarang mari kita lihat beberapa petunjuk Al-Quran, bagaimana ikhtiar kita untuk mempertahankan atau untuk konsisten dalam ketaatan istiqomah ini. Yang kita pertama adalah tentang keistimewaannya dulu. Orang yang selalu istiqomah itu akan diberi anugerah keistimewaannya apa? Kita lihat di surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-13 sampai 15. Allah sayang 13 14 maaf dua ayat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Iya. Mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Iya, orang yang menyatakan Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka dia bahagia. Indikator bahagia itu apa? Tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Maksudnya tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kemudian sampai lupa menjalani hidup, sampai bahkan mungkin stres dan depresi, ya, atau tidak kesedihan yang berlebihan.
sampai kemudian misalnya terganggu kesehatannya enggak. Tapi orang yang wajar merespon apa yang terjadi. Gitu ya. Kalau toh khawatir, khawatir yang batas wajar. Tidak sampai kemudian mengganggu kenormalan hidupnya. Nah, mereka kalau seperti itu berarti sudah indikator orang itu istiqomah, ya. Nah, di dunia begitu, yaitu bahagia. Dan di akhirat mereka itulah penghuni surga. Ya, di akhirat mereka disebutnya bukan hanya sekedar masuk surga, tapi penghuni surga. Pertanyaannya, mengapa Allah anugerahkan sedemikian rupa dan bagaimana bentuk konkretnya anugerah seperti itu? Jawabannya kita lihat di surah 41, surah Fussilat ayat yang ke-30. Ya, Allah berfirman, Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iya, inilah jawabannya ya ibu-ibu, mengapa orang yang istiqomah itu bahagia. Ternyata Allah mengirimkan delegasi para malaikat utamanya untuk selalu membersamai orang-orang yang istiqomah sambil menguatkan dalam hatinya, jangan takut, jangan sedih. Nah, berdasarkan dua ayat inilah maka sebagian ulama menyebutkan bahwa inilah kondisi yang akan diraih orang-orang yang istiqomah, yaitu apa? Husnul khatimah. Karena husnul khotimah itu orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, maka malaikat akan hadir mengatakan, jangan takut dengan alam barzakh, jangan takut dengan kehidupan setelah mati, jangan takut, jangan khawatir dengan apa yang di sisi Allah setelah kematianmu, dan juga jangan sedih dengan anggota keluargamu yang tinggal di dunia, karena semua akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Itu ya, ini adalah buah dari orang-orang yang istiqomah akan seperti itu. Nah, pertanyaan keduanya, bagaimana ikhtiar yang harus kita lakukan agar kita masuk golongan yang konsisten, istiqomah dan ketaatan itu? Dari Al-Quran, kita mendapati paling tidak ada beberapa ya, cara agar kita disebut atau yang akan kita mendapatkan anugerah orang yang istiqomah. Yang pertama adalah dengan kita mengikuti ya atas semua ibadah ketaat kita itu dengan diikuti dengan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tentang hal ini ada di surah yang ke-41 ayatnya yang ke-6. Allah berfirman surah 41 ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, benar ya ini Ustadz ya? Ya betul Bu, betul. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohon ampunlah kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang Iya. menyekutukannya. Poin kita ada pada frase dalam ayat yang menyatakan tetaplah beribadah kepadanya. Berarti kan konsistenlah, istiqomahlah, tetap taat kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya. Ini frase ini, Bu. Tetaplah konsisten ibadah dan mohonlah ampun. Mengapa kita atau hikmahnya apa? Allah perintahkan agar kita konsisten diikuti dengan perintah mohon ampun. Di antara hikmahnya adalah bahwa orang yang dianugerahi ketaatan yang konsisten, terkadang ada dalam hatinya diam-diam itu ada semacam perasaan ujub. Ujub itu merasa dia baik, lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, untuk kemudian menetralisir hal itu, maka Allah perintahkan mohonlah ampun. Gitu ya. Sehingga kemudian jangan sampai ketaatan yang kita lakukan justru akan menjadikan kita orang yang merasa baik.
dalam makna, terus kemudian menjelekkan yang lain. Atau apalagi sampai takabur ya, sombong misalnya tidak boleh. Kenapa? Karena pada hakikatnya kemampuan kita untuk taat, hakikatnya itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diikuti kata mohonlah ampun. Nah, belum lagi kalau kita lihat petunjuk Allah, ayat yang lain, kalau kita selalu memperbanyak mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, apa yang Allah janjikan kebaikannya? Mari kita lihat surah yang ke-40, surah Ghafir, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka." Iya. Jadi bagi orang yang konsisten, istiqomah, yang disertai dengan memohon ampun kepada Allah, Allah janjikan apa? Akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat arsh atau malakul arsh. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, ibu-ibu, yang disebut malaikat itu bukan hanya 10 malaikat yang kita ketahui ya, bahkan kita hafal namanya ketika sekolah. Jibril, Israfil, Israel, Mikail, Rokib, Atib, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bukan hanya 10 itu. Tapi ada sekelompok malaikat yang Allah berikan tugas untuk berada di arus, di samping bertasbih, juga mendoakan manusia di bumi ini. Siapa orang yang beruntung mendapatkan doa-doa malaikat itu? Ayat tadi menjawab, "Faghfir lilladzina tabu." Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang memohon ampun bertobat kepadamu. Nah, berarti kita semua masuk. Karena insya Allah kita selalu beristighfar dan mendapatkan doa dari malaikat itu. Ini satu yang istighfar ini dahsyat sekali ya. Kemudian yang kedua, janji Allah untuk orang yang beristighfar itu apa? Tidak akan diadab, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan azab atau hukumannya atas setiap orang yang masih mau memohon ampun kepada Allah. Penegasan ini kita lihat di surah yang ke-8, surah Al-Anfal, ayatnya yang ke-33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama Muhammad berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Iya. Dari ayat ini insya Allah keduanya kita masuk ini Ibu-ibu. Kenapa? Karena di fase awal Allah berfirman, Allah tidak punya alasan untuk menghukum mereka, yaitu manusia, selama engkau wahai Nabi ada di hati mereka. Wa anta fihim itu maknanya bukan engkau hidup bersama mereka, bukan dalam arti hidup sezaman, tidak. Karena kalau yang dimaksud itu Allah tidak akan menghukum orang yang hidup sezaman dengan Nabi, maka redaksi ayatnya wa anta ma'ahum, bukan wa anta fihim, ya. Tapi ayat ini mengatakan wa anta fihim. Berarti apa? Siapapun yang dalam hatinya ada kecintaan, ada kesaksian tentang Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah, masih ditambah mereka memohon ampunan, maka berdasarkan dua alasan itu, ayat ini mengatakan Allah tidak punya alasan menghukum, mengadab. Berarti apa? Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun seandainya kita sudah memenuhi kedua syarat itu, Allah tidak akan menghukum dengan menurunkan azab di dunia. Kalau diberikan ujian biasa, semua orang pasti akan mendapat ujian. Tapi ujian itu bukan menjadi hukuman.
ya, tapi sebagai cara Allah untuk mengangkat derajatnya. Nah, ini salah satu keistimewaan orang yang memperbanyak istighfar, konsisten dalam ketaatannya akan mudah. Belum lagi yang istighfar apa? Nah, ini yang juga tidak kalah dahsyatnya nih, Ibu. Allah akan anugerahkan harta benda yang banyak kalau kita perbanyak istighfar ini. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-71, surah Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Iya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Allah akan memperbanyak harta dan juga keturunanmu. Kan luar biasa ini, memperbanyak harta bukan lagi disebut umum, misalnya memperbanyak rizki atau memperbanyak nikmat, tapi langsung spesifik bahwa rizkinya itu berupa harta. Seperti kita tahu di Al-Quran, kata rizki tidak hanya merujuk kepada harta. Harta hanyalah sebagian kecil dari jenis rizki yang Allah turunkan kepada hambanya. Nah, menjemputnya gimana? Samping ikhtiar tentu saja, jangan lupa untuk perbanyak membaca istighfar. Gitu ya. Ini yang pertama, Bu. Ikhtiar kita adalah mengikuti setiap ketaatan itu dengan istighfar. Nah, itulah nanti contoh yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui sabdanya maupun melalui contoh fi'li perbuatannya. Misalnya Nabi bersabda, Inni astaghfirullah wa atubu ilaik fi kulli yawm akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku ini istighfar, bertobat kepada Allah satu hari lebih dari 70 kali. Nah, terus kemudian prakteknya seperti apa? Paling tidak min duburis sholah. Di sebagian atau setiap beliau habis sholah fardu, maka yang di eh, doa ataupun zikir utama beliau apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, agar kita bisa selalu konsisten dalam ketaatan ini, apa ikhtiar kita? Yang kedua adalah menghayati kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang ke-14, ya, surah 14 pada ayat yang ke-27, ya. Surah 14 ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang teguh. Apa itu kalimat teguh? Konteks ayatnya di atasnya menyebut adalah kalimat thayyibah, seperti akar yang kuat, la ilaha illallah. Dan inilah yang menjadi inti dari agama kita. Dan karena hal ini jugalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Jadi dalam pandangan Al-Quran, para nabi itu keseluruhannya menyampaikan pesan yang sama, yaitu kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan itulah inti kemusliman. Ya, mari kita lihat firman Allah misalnya di surah yang ke-21, namanya surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Anbiya ayat 25.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Iya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan apa? Untuk menyampaikan pesan La ilaha illallah. Itulah mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pesan kepada putra dan juga keturunannya, kepada ahli warisnya, apa? Untuk tidak meninggalkan La ilaha illallah sebagai seorang muslim. Mari kita lihat wasiatnya Nabi Ibrahim ya, dan juga nanti wasiat para nabi yang lain itu tidak berkaitan dengan misalnya masalah harta. Tapi wasiat yang menjadi concern beliau itu apa? Tentang akidah. Wasiat yang menyelamatkan urusan dunia akhiratnya, yaitu tentang agama. Kita lihat misalnya surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 132. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini wasiat Nabi Ibrahim yang jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu muslim? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an, As-Sunnah itu berisi sepenuhnya aturan-aturan terhadap bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan sesama. Ya, sehingga kemudian itulah tanda kemusliman. Maka syahadatnya para nabi yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad sama semua itu, yaitu kalimatut thayyibah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ribuan tahun yang lalu, mereka kalau mengikuti ajaran Nabi Nuh masuk Islam, syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah. Yang membedakan adalah syahadat Rasulnya, wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Iman juga kemudian berikutnya. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Di zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Sampai Nabi Isa, beliau bukan seorang Nasrani. Nabi Musa pun bukan orang Yahudi. Beliau Muslim, ya. Dan kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Nabi kita sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Khatamun Nabiyyin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita sudah masuk dalam kategori itu, ibu-ibu. Maka sewajarnya kita selalu gembira, bahagia. Karena ditakdir Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai min ahli la ilaha illallah. Bagian dari orang yang berkomitmen dengan ucapan la ilaha illallah. Mari kita lihat surah yang ke-10, surah Yunus ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Iya, katakan wahai Nabi, dengan rahmat dan karunia Allah. Apa yang dimaksud rahmat karunia itu? Bukan materi loh ya. Karena Allah menyebut itu lebih bagus dari yang apa yang mereka kumpulkan. Berarti apa? Rahmat karunia itu adalah iman yang bersumber dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita sudah anugerah itu. Maka kita harus gembira ibu-ibu. Ya, jangan sampai hanya karena satu kesulitan dalam hidup atau satu musibah yang menimpa, kita kecil hati apalagi putus asa bahkan depresi. Nauzubillahi min dzalik. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup tetaplah kita punya sikap optimis, kita punya sikap husnuzon kepada Allah dan kita tunjukkan dengan hati yang gembira. Karena Allah senang kalau hambanya itu gembira, bahagia. Allah tidak berkenan kalau kita justru sudah diberi banyak nikmat, terutama nikmat iman, kok masih menunjukkan apa sikap hidup yang
tadi sedih, susah gitu, ngeluh, terutama di isi statusnya isinya ngeluh saja. Jangan ya. Kita harus jadi orang yang menunjukkan kegembiraan kita sebagai tanda kita bahagia jadi hamba Allah, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, berikutnya mari kita lihat yang ketiga, di antara cara agar kita dianugerahi konsisten dalam ketaatan itu apa? Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, karena di antara keistimewaan atau fungsi utama Al-Quran itu apa? Meneguhkan hati orang mukmin. Mari kita lihat firman Allah surah yang ke-16, surah namanya surah yang ke-16 surah An-Nahl ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Punten Ustadz, tadi ayatnya 2. 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Katakanlah Jibril, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus di Al-Quran itu ya, bukan, mohon maaf, kalau saudara kita yang Nasrani kan mempercayai Tuhan Putra, eh, Roh Kudus gitu ya. Bukan. Kalau Roh Kudus itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Kadang juga disebut Qawiyun Amin. Itu nama lain malaikat Jibril. Gitu ya. Yang menurunkan Al-Quran dengan benar. Untuk apa? Meneguhkan hati orang beriman. Nah, kita semua nih masuk insya Allah. Ya, maka kalau kita selalu mengkaji Al-Quran dengan mentadabburi firman-firmannya, ya, seperti siang ini kita membaca Al-Quran, kita perhatikan makna-maknanya, begitu. Jangankan seperti ini ya, sedangkan seandainya kemarin Ramadan mungkin sebagian ibu-ibu tadarusan, membaca meskipun nggak tahu maknanya, itu pun sudah mengundang rahmatnya Allah. Apalagi seperti siang ini, kita tidak hanya membaca teksnya, tapi kita berusaha memahami isi kandungannya. Sehingga insya Allah kita akan dianugerahi rahmat berupa apa? Teguhnya ketaatan kita kepada Allah melalui ajaran Al-Quran ini. Karena sering kita sampaikan ya bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan bertambah ketaatan, kebaikan-kebaikannya. Itu yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah mubarakun. Mubarak artinya bertambah kebaikan. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ke-6, ya surah Al-An'am ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Punten tadi ketinggalan apa ayatnya? 155 surah 6 ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Iya, ini Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Beda dengan berkat ya Bu. Kalau berkat itu ya kalau ada acara kita bawa pulang berkat itu. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Maka apa saja yang bersinggungan, bersentuhan, berkaitan dengan Al-Quran, dia bertambah kebaikannya. Kita ambil contoh misalnya, tadi malaikat yang menurunkannya menjadi Sayyidul Malaikah, pimpinannya semua malaikat. Bulan tempat diturunkannya Al-Quran kemarin, Nuzulul Quran menjadi Sayyidus Syuhur. Bulan paling istimewa, bulan suci itu Ramadan. Kota tempat diturunkannya Al-Quran, ya, itu namanya Al-Haramain. Kota suci Mekah, Madinah. Kota suci itu dulunya itu Baitul Maqdis, Bu. Begitu Allah turunkan Al-Quran di Makkah, Madinah, maka keduanya menjadi dua kota suci. Bahasa Arabnya Haramain. Ya, Haramain itu artinya dua kota suci. Ya, dan sekarang menjadi nama kereta cepat Mekah Madinah namanya Haramain, bukan Wus.
Nah, kalau WUS itu Bandung Jakarta. Ya, bedanya gitu. Tapi sama-sama buatan Cina ya. Sama-sama made in Cina. Oke, kita kembali. Nah, maka orang yang mau selalu berinteraksi, berkhidmah, belajar Al-Quran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti ini adalah sesuatu yang berkah apa? Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik orang di antara kalian yang selalu belajar Al-Quran. Nah, lagi-lagi poin ini kita masuk lagi nih, Ibu. Maka syukur kita. Alhamdulillah. Ya, jangankan sekali lagi kita belajar. Sedangkan baru sekelumit kita memperhatikan, mendengarkannya pun Allah akan turunkan rahmat itu. Kita ambil contoh satu ayat lagi ya, di surah yang ketujuh, namanya surah Al-A'raf, ayat yang ke-204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah Mm-mm. agar kamu mendapat rahmat. Iya, apabila dibacakan Al-Quran, dibacakan ini tidak disebut siapa yang baca dan bagaimana cara bacanya. Maksudnya apakah langsung atau lewat media misalnya. Contoh misalnya kalau ibu di rumah ya terus menghidupkan apa itu mungkin ya flash disk atau HP yang ada bacaan Qurannya kita dengarkan itu turun rahmat itu. Tidak mesti harus kita sendiri yang baca. Mendengarkannya dengan seksama, Allah turunkan rahmat. Apalagi seperti siang ini kita mempelajari. Maka siang ini malaikat rahmat turun ini bersama kita ini. Untuk apa? Mendoakan kita semuanya. Alhamdulillah. Gitu ya. Karena memang sekali lagi semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan selalu bertambah kebaikannya. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karya manusia, termasuk bukan karya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang tidak percaya Al-Quran sebagai firman Allah, Allah kasih kesempatan, apa dalam tanda kutip tantangan lah. Untuk apa? Untuk membuktikan. Coba kalau memang situ menganggap bahwa ini karya manusia, ya udah bikin yang seperti Al-Quran. Tidak perlu 114 surat 30 juz. Cukup setengah surah yang pendek bikinlah. Wahai manusia yang tidak percaya. Begitu ya. Mari kita lihat tantangan Allah ini ada di surah 2 Al-Baqarah ayat 23. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Iya, jika kalian tidak percaya Al-Quran ini dari sisi Allah, ya udah bikin. Logikanya berarti kamu bisa. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin ada orang yang bisa yang membuat semisal Al-Quran? Jangankan manusia, di ayat yang lain Allah berfirman, seandainya ada yang mau ingin membuat dan berkolaborasi dengan bangsa jin, Allah nyatakan apa? Tidak mungkin bisa. Mari kita lihat ya firman Allah di surah yang ke-17, surah 17, surah Al-Isra ayat yang ke-88. Surah 17 ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin 'ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Al-Isra ayat 88. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Iya, itulah salah satu buktinya bahwa Al-Quran itu mukjizat dari sisi Allah karena tidak akan ada yang bisa membuat yang semisal seperti Al-Quran.
maka kita bersyukur sekali dianugerai Allah Al-Quran. Dan kita bersyukur kalau kita percaya beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Baik. Kemudian berikutnya, Bu. Ikhtiar konsisten dalam ketaatan itu melalui apa? Melalui kita membaca sirah, buku-buku sejarah atau sejarah kehidupan manusia di zaman dulu. Dan karena alasan itu jugalah Allah mengapa menjadikan isi Al-Quran ini 25% seperempatnya itu isinya kisah. Karena cara Allah kalau ingin meneguhkan hati orang beriman, itu diantaranya melalui kisah-kisah, melalui sejarah kehidupan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru terjadi sekarang. Tidak. Ini kehidupan manusia itu sebetulnya sejarah yang berulang. Gitu ya. Mari kita lihat firman Allah. Surah yang ke-11, surah Hud ayat 120. Ya, ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Iya, silakan Bu, dihidupkan dulu. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Iya. Agar dengan kisah itu kami teguhkan hati. Nah, bagi kita ibu-ibu, maka kalau kita misalnya merasa mendapat ujian dalam hidup, ingat ya, bukan kita saja. Semua juga sama mendapat ujian. Orang-orang dulu apalagi gitu. Kalau kita sedang mendapat misalnya ujian kegagalan, ingat bukan kita saja yang gagal. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Demikian juga dalam kisah umat-umat terdahulu, gitu ya. Maka kisah-kisah yang ada itu punya tujuan untuk meneguhkan hati orang beriman. Bukan hanya untuk sebagai pengetahuan. Ini ada cerita zaman dulu begini-begini, bukan. Maka itulah bedanya antara Al-Quran dengan buku sejarah ya. Kalau buku sejarah kan informatif sifatnya untuk ngasih tahu dulu terjadi tahun sekian, eh, peristiwanya ini, gitu tempatnya di sini. Kalau Al-Quran disebutnya sejarah itu, ya kisah-kisah dulu itu, tidak ada rinciannya. Maka paling-paling yang disebut hanya jalannya cerita. Tapi itu peristiwa kejadiannya di mana, tanggal atau tahun berapa, pelaku nama detailnya siapa, nggak rinci. Karena memang Al-Quran bukan buku sejarah, tapi Al-Quran buku petunjuk, kitab petunjuk. Sejarah hanyalah salah satu wasilah cara untuk menyampaikan petunjuk itu. Maka kisah-kisah di Al-Quran, karena itu berfungsi menguatkan, kata Allah apa? Ingat ya, ini bukan fiktif, bukan fiksi, tapi adalah betul adanya, bukan kisah yang dibuat-buat. Mari kita lihat firman Allah tentang hal ini di surah 12, surah Yusuf ayat 111. Ya, surah 12 surah Yusuf ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, ini ya, bahwa Al-Quran adalah kitab yang bukan dibuat-buat, kisah di dalamnya penuh petunjuk sebagai ibrah pelajaran bagi siapapun. Oke. Baik, kemudian berikutnya yang mungkin agak mirip berdekatan ya, Ibu-ibu. Untuk meneguhkan hati kita, untuk kita konsisten dalam ketaatan, apa pesan Allah? Hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-9, surah At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. At-Taubah ayat 119.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Iya, bertakwalah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Kata hendaklah kamu bersama orang benar mengajarkan kita agar kita menjadi pribadi yang baik, tumbuh kuat keimanan kita, tumbuh kuat ketaatan kita kepada Allah. Maka bersamalah kamu orang-orang benar. Kalau orang itu dalam circle pergaulannya adalah orang-orang yang baik, maka hakikatnya orang itu baik. Maka kami juga yakin sekali, ibu-ibu, di Majelis Taklim Rabbani ini orang-orang baik. Karena circle pergaulannya isinya orang-orang baik. Dan dalam perspektif iman kita, dalam keyakinan kita berdasarkan Al-Quran, persahabatan, pertemanan kita didasari karena keimanan ini tidak hanya di dunia, tapi sampai kelak nanti di akhirat. Syaratnya apa? Syaratnya seperti sudah kita lakukan, yaitu apa? Taat Allah dan Rasulnya. Kan gampang, dan kita insya Allah sudah masuk itu. Mari kita lihat ayatnya. Surah yang keempat, surah An-Nisa ayat yang ke-69. Ya, surah 4 ayat 69 Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, yaitu orang-orang yang bertaat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama. Nah, perhatikan ini, akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman. Para nabi, pecinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Maka kita karena di dunia gabungnya, ketemunya, kumpulnya sama orang soleh, kelak sampai di akhirat ketemu. Kita syukur kita. Nah, mungkin ya, apa namanya, insya Allah lah, bukan mungkin, insya Allah kita kelak akan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Nah, terus kemudian apakah nanti akan bersama dengan Nabi? Semoga. Tapi kalau nanti dekat Nabi kayaknya malah sungkan ya, kita nggak kurang bebas lah gitu. Ya mungkin teman soleh aja lah gitu, gitu. Kalau dekat-dekat Nabi kan mesti kita nggak enak, nggak nyaman. Ya. Dalam arti maksudnya seperti di dunia. Tapi kalau di akhirat nggak ada yang nggak nyaman ya. Di akhirat itu semuanya baik-baik saja. Ya, semuanya tidak ada lagi yang disebut ketidaknyamanan dan seterusnya itu. Nah, jangan sampai karena salah memilih circle pergaulan, kita menyesal di akhirat. Al-Quran menggambarkan ada penyesalan orang gara-gara salah milih circle pergaulan. Apa itu? Kita lihat surah yang ke-25, surah Al-Furqan ayat 28. Allah menggambarkan penyesalan mereka gara-gara salah milih orang. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Surat Al-Furqan ayat 28. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadi si fulan itu, sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Iya. Wahai celaka aku. Ini ungkapan yang menunjukkan penyesalan ya Bu. Wahai celaka aku. Sekiranya waktu di dunia saya tidak menjadikan si Fulan sebagai teman akrabku. Si Fulan itu maksudnya siapa Bu? Ini kan nama untuk menunjuk anonim yang disebut Fulan. Sama kalau misalnya kita ingin mendoakan kawan, siapa namanya? Ahmad bin, binnya nggak tahu ya, ya bin Fulan. Nah, sama gitu ya. Itu untuk, atau kemudian misalnya kita kenal seseorang tapi nggak mau sebut nama. Itu kita, misalnya ini, kita ingin mengambil mencontoh pelajaran. Ada orang yang kemudian ketika hidup itu suka curang, ketika bisnis dia curang. Saya kenal itu, maka akhirnya apa? Nggak berkah itu. Contohnya siapa? Si Fulan itu. Saya tahu orangnya. Namanya nggak usah disebut, pokoknya tahulah si Fulan itu. Ah, gitu istilahnya gitu ya. Karena itu ungkapan diksi yang dipakai Al-Quran menyebut si Fulan itu. Maka menjadi hal yang
kita syukuri ibu-ibu ketika Allah anugerahkan kita sahabat yang baik, teman-teman yang baik ya. Ini satu anugerah yang besar karena insya Allah itu akan sampai nanti di akhirat. Sebaliknya kalau Sarah milih circle maka nanti menyesal di akhirat. Satu lagi ayat yang menggambarkan penyesalan mereka itu kita lihat di surah yang ke-74 namanya adalah surah Al-Muttatsir ayat yang ke-45. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mudassir ayat 45. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Iya, kami biasa ngobrol, gosip tentang hal-hal yang batil ya. Kalau ngobrol hal yang baik nggak masalah. Karena ketemu teman yang baik, kita ngobrol yang baik nggak masalah. Bahkan seandainya kita mengobrolkan kebaikan teman nggak masalah. Yang nggak, yang masalah itu kalau mengobrol keburukan, aib, ya apalagi hal yang batil, yang isinya misalnya untuk mengfitnah dan seterusnya. Nah, itu akan sampai nanti di akhirat pertanggungjawabannya. Baik, yang terakhir, ikhtiar kita untuk selalu dalam ketaatan melalui apa? Melalui doa kita, mohon kepada Allah agar kita diberikan pertolongan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang secara spesifik menunjuk tentang ini misalnya di surah Ali Imran ya, surah yang ketiga ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Ali Imran ayat 8. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Iya, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan ya hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk hidayah. Jangan sampai hati kami lebih senang dalam hal perbuatan dosa. Jangan sampai hati kami nyaman berbuat maksiat. Jangan sampai hati kami lebih cenderung hal-hal yang buruk. Nah, setelah Engkau berikan petunjuk berupa apa? Berupa senang kita berbuat baik. Kenyamanan hati dalam ketaatan. Nah, kira-kira gitu ya. Maka ini yang kita syukuri dan semoga Allah menjadikan kita terus konsisten dalam ketaatan kita sehingga dicatat sebagai orang-orang yang istiqamah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Monggo silakan Bu Ari, mungkin akan ada yang kita bisa bagi sharing atau diskusi bersama. Kami persilakan dan sementara dari kami cukup sekian. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Ustadz. Bapak dan Ibu, kajian tematik sudah selesai, sudah diberikan secara komplit oleh Ustadz Ali Nurdin. Alhamdulillah, dan saatnya kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung unmute atau bisa menuliskan pertanyaan di chat, atau bisa raise hand juga. Silahkan. Sambil menunggu pertanyaan ya Pak Ustadz, Silakan Bu. ini sekedar mengulang atau apa ya, mengulang tadi yang diterangkan. Ya, Jadi ikhtiarnya itu ada 6 ya ya Pak Ustadz ya. betul, betul Bu, betul sekali. Pertama, mengikut ikhtiar untuk konsisten dalam ketaatan. Ya, Itu ada 6. Yaitu yang pertama adalah ikuti ibadah dengan istighfar, kemudian menghayati kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga tadi, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an gitu ya. Dan yang keempat membaca sirah atau kisah-kisah dalam Quran, sejarah orang-orang yang terdahulu ya. Kemudian yang kelima bersama orang-orang yang benar atau berada di circle pergaulan yang benar. Kemudian yang terakhir tadi doa kita kepada Allah ya, yang surat Ali Imran ayat 8. betul sekali Bu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Bu. Sudah Iya. meringkas. Nah,
Ada sedikit pertanyaan saya itu yang tadi tuh Pak Ustadz yang surat Fusilat tadi ya, Ya. yang apa salah satu hikmah dari apa beristighfar tadi kan adalah bertasbih dan beristighfar tadi kan kalau nggak salah kita merasakan kebahagiaan ya eh, karena malaikat itu mengatakan apa jangan takut gitu ya. Nah, itu pertanyaan saya, malaikat itu membisikkan jangan takut itu ketika kita sakaratul maut atau kita masih hidup pun kita sudah dibisik-bisikkan itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih, Bu. Penjelasan para ulama tafsir tentang makna ayat ini menyangkut keduanya, Bu. Ya, jadi apa? Ketika kita masih hidup sekarang ini, ya belum belum apa namanya, belum saat atau belum dekat kelak nanti kita dipanggil Allah ya kita. Cuma kan kita tidak secara langsung mendengarkan di telinga kita bisikan malaikat. Kalau mendengar malah lari kan. Tapi bentuknya apa? Langsung menanamkan dalam keyakinan kita. Bentuknya begitu. Jadi kita langsung dalam keyakinan itu punya keteguhan hati sehingga tidak mudah untuk menjadi lemah. Kenapa? Karena kita selalu kuat sehingga melahirkan kebahagiaan, tidak cengeng, tidak menjadi gampang ngeluh, tidak khawatir dan cemas, juga tidak bersedih hati. Di kehidupan dunia ini sebelum kita kelak nanti diwafatkan itu mendapatkan kehadiran malaikat tadi dalam bentuk tadi peneguhan langsung ke dalam hati terhujam di hati kita. Nah, baru setelah nanti pada saatnya kita semua akan dipanggil oleh Allah, nah itulah malaikat hadir dengan meneguhkan juga tadi. Jadi makna dari surah Fussilat ayat 30 ini bisa ditafsirkan keduanya. Ya, ketika kita masih di dunia dikuatkan melalui Allah mengilhamkan melalui malaikat dalam hati kita dan melalui juga kelak nanti di akhirat atau menjelang wafat, maaf, itu kita apa namanya? di, di disambut bahkan oleh malaikat sambil mengucapkan demikian. Untuk poin yang kedua ini juga ada penjelasannya di ayat yang lain, yaitu yang disebut orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Mari kita lihat surah yang ke-16, surah An-Nahl ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhul jannata bima kuntum ta'malun." A'udzubillah minasyaitonirrajim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Iya, ini ya Bu ya. Jadi yang diwafatkan dalam keadaan baik, maka malaikat membisikkan atau menyambutnya dengan menyatakan assalamualaikum. Terus kemudian apa? Jangan kalau dikaitkan dengan surah Fusilat, jangan takut ya, jangan sedih. Dan selanjutnya apa? Surga telah menunggu kalian semua. Wahai orang yang diwafatkan baik karena istiqomah dalam ketaatan kalian. Nah, kalau kita rangkai akan kira-kira seperti itu narasi yang terjadi. Semoga kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Eh, sebentar kita cek apakah ada yang resign, belum ada. Oke, sambil menunggu lagi ya Pak Ustadz. Monggo, Bu. Iya, saya ini apa pertanyaan lagi. Saya pernah mendengar ada janji Allah bahwa kalau orang yang wafat dalam keadaan puasa itu katanya dijanjikan masuk surga. Nah, Hmm, mohon dikoreksi ya kalau salah ya Pak Ustadz ya. Apakah memang eh, apa setiap orang yang wafat dalam keadaan sedang berpuasa itu sudah pasti masuk surga? Itu janji Allah gitu? Bagaimana Pak Ustadz? baik. Eh, ungkapan bahwa yang diwafatkan dalam keadaan puasa masuk surga ini tidak atau bukan berupa ayat atau hadis ya Bu ya. Ya, bukan ayat atau hadis. Tapi ini adalah satu ungkapan yang sebetulnya terjemahan dari orang yang diwafatkan dalam ketaatan kepada Allah. Kalau yang di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi bersabdanya apa? Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan sepenuh hati karena semata mengharap ridha Allah,
lalu dia wafat dalam keadaan itu, maka dia masuk surga. Nah, itu ya. Itu kalau redaksi seperti itu. Tapi kalau kemudian juga dia sedang dalam ketaatan berupa ibadah puasa, ini husnudzon pasti nih, Bu. Atau ketaatan lain, misalnya seseorang sedang mencari nafkah. Ketaatan yang lain dia sedang sholat. Atau sedang melaksanakan ibadah umroh. Atau ketaatan lain dia sedang menuju ke tempat untuk apa? Silaturahim, mudik misalnya mau silaturahim ke kampung terus kemudian diwafatkan oleh Allah apakah melalui sebab apapun gitu ya, nah itu insya Allah itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kemudian apalagi ketika sedang puasa ini kan jelas melaksanakan ketaatan berupa ibadah ritual yang memang juga diperintahkan oleh Allah, maka kita bisa berkhusnuzon insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Berarti lebih luas lagi ya Pak Iya Ustadz ya. betul sekali. Berarti dalam ketaatan dalam ketaatan berarti termasuk kayak misalnya sedang tadabur seperti ini ya. Itu Betul, juga ya sedang Pak Ustadz ya. tadabbur, mungkin ada seseorang yang sedang tadabbur, terus kemudian misalnya ya dipanggil oleh Allah ya, maka itu berarti sedang melakukan ketaatan dan itu tanda Allah ridho kepada orang tersebut karena diwafatkan dipanggilnya dalam sedang ketaatan, begitu. Dan udah pasti disambut sama malaikat yang ayat Iya Bu, ya, surat 16 betul ayat 32 sekali. tadi. Iya, itu namanya diwafatkan dalam keadaan baik atau wafat dalam keadaan ketaatan. Itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan loh. Iya, saya Mbak Ari. Ya, Masya Allah, Bu Yeti, silahkan. Iya, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Eh, kita beristighfar itu kah, apakah ada waktu-waktu tertentu yang harus yang lebih supaya kita tuh menyatu dengan apa ya Pak Ustadz, dengan Allah gitu. Apakah nanti bisa, apakah istighfar itu harus dilakukan pada saat kita sholat malam atau sehabis sholat, ataukah bisa pada saat kapan saja kita lagi masak atau lagi ngapain berkegiatan, kita tetap beristighfar kepada Allah. Apakah itu eh, apa namanya bisa bisa menyambung nggak kepada Allah tuh Pak Ustadz kayak gitu tuh. Dalam situasi apapun kita bisa beristighfar gitu. Iya, baik Bu. Betul sekali ya Bu. Prinsipnya kita beristighfar itu dalam setiap keadaan yang memungkinkan. Nah, Gitu ya. Eh, ya apakah sambil masak atau sambil melakukan ketaatan yang lain, boleh dan bagus saja gitu. Tapi memang ada saat yang secara khusus, spesial disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disimbolkan oleh para ulama ini sebagai saat yang bagus, yang hmm. utama, yang afdal untuk membaca istighfar. Pertanyaannya, saat kapan kita itu kemudian kita membaca istighfar itu? Nah, kita lihat ayatnya yang Ribu Ari. Surah yang ke-51 ayat 18 ya. Surah yang ke-51 ayat yang ke-18. Dibaca di ayat 17 juga boleh, Bu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Zariyat ayat 17 dan 18. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Nah, Allah. dan pada akhir malam mereka beristighfar mohon ampunan kepada Allah. Redaksi ini yang kemudian kita atau kita dipahami sebagai waktu yang bagus untuk kita beristighfar. Istighfar. Gitu. Nah, Kira-kira ya. kalau Ibu Yeti sudah tahajud ya, misalnya Hmm. kita mulai tahajud jam 3:30, kita Ya. selesai tahajud jam 4:04, itu kan masih ada waktu 15 menit kurang lebih ya Bu ya untuk Ya. subuh. Nah, itu sambil nunggu azan subuh itu kita berbanyak untuk membaca istighfar. Apa Hmm. istighfarnya? Paling pendek sederhananya astagfirullahaladzim. Atau kemudian mau yang panjang Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi dan seterusnya, bagus. Atau doa yang bukan istighfar tapi substansinya mohon ampun. Misalnya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam Hmm. taghfir lana wa Tetap tarhamna inna lanakunanna minal lanakunanna khasirin. minal khosirin. Diperbanyak juga bagus.
Atau doanya Nabi Yunus itu suka mohon ampun tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, terus dan seterusnya. Ya. Gitu ya, Bu, ya. Terima Baik. kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Yati. Terima kasih Bu Yeti. Ada lagi pertanyaan? Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Ibu Yuli, Ibu Tesi, tidak ada. Sebentar. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa saja ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Mari ibu-ibu sekalian kita hadirkan niat baik kita semua ya. Karena majelis ilmu ini bukan hanya majelis di mana kita mendapat pahala yang besar, tapi juga majelis yang mustajab untuk berdoa. Demikian yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Maka kita hadirkan niat baik kita semuanya ya, yang kita juga mendoakan mungkin orang-orang yang tidak kita ketahui bahwa kita hadirkan dalam niat kita. Ini juga mustajab nih. Kita mendoakan orang yang kita doakan kok tidak sadar kita doakan, ya. Itu luar biasa. Nanti malaikat turun dan mengatakan, doamu seperti kepada si fulan itu, kepada orang itu juga untuk kamu. Nah, gitu ya. Maka hadirkan niat baik kita semuanya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, yang punya kesulitan Allah beri kemudahan, yang punya hajat yang baik Allah kabulkan ya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz, barakallahu fiik untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian tematik ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di Rabu mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ari. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Mbak Terima kasih Pak Ari. Ustadz, Mbak Ari, Terima kasih Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.